Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying terbang ke kehancuran primal. Dia bisa merasakan hukum operasi yang tak terlihat menyapu dirinya. Sui Ying mengerti bahwa ini adalah hukum operasi kekacauan primal batal. Setelah memasuki lokasi ini, ia tidak lagi berada di bawah perlindungan kosmos. Jiwanya harus satu utuh sebelum ia bahkan bisa bertahan hidup dalam kekacauan yang paling awal. Secara alami, itu adalah premis bahwa dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang bermusuhan dalam kekosongan awal. Cici gelombang kekacauan purba tampak kosong, tetapi dalam kenyataannya, itu mengandung beberapa jenis energi yang menyatu bersama. Beberapa mengerikan, destruktif dan sangat dingin. Hanya rasa dingin ini bisa membekukan beberapa penguasa sampai mati dengan cepat. Tapi Sui Ying seperti ikan di dalam lingkungan ini. Lagi pula dia adalah seorang Void Walker. Setelah memupuk rahasia tersembunyi Walker ke tingkat ke-11, Sui Ying mampu bertahan dalam kekosongan yang paling awal. Sekarang dia berada di level 20, lingkungan ini secara alami menjadi lebih nyaman. Kosmos. Sui Ying berbalik di belakangnya. Ada eksistensi tanpa batas dan luar biasa, kosmos. Ini adalah kosmos kota kelahirannya. Itu besar, namun itu menampung dan melindungi banyak makhluk di dalamnya. Dibandingkan dengan kehancuran semula, jauh lebih aman untuk tetap berada dalam kosmos. Masih sulit untuk menentukan arahku dalam kehancuran-kehancuran primal yang luas. Sui Ying memandang kehancuran-kehancuran yang dingin dan sepi ini. Dia melepaskan akal sehatnya menuju kehampaan dan menyebarkannya lebih jauh. Jarak yang dia bisa rasakan kemungkinan akan 100 kali ukuran kosmos. Dengan wilayah persepsi kolosal seperti itu, ia dapat dengan mudah mendeteksi energi tak terlihat dalam kekosongan awal yang bergerak sangat lambat. Rasanya seolah-olah ada inti dalam kehancuran primitif. Dengan inti itu sebagai titik asal, kehancuran primitif meluas ke segala arah. Itu terus tumbuh dan berkembang. Dunia suci kuno ada di sana. Sui Ying dengan lembut mengangguk. Menurut arah perluasan kekacauan primal, dia bisa menyimpulkan arah di mana dunia suci kuno berada. Dunia suci kuno. Itu adalah salah satu dari 5 dunia suci yang agung. Menurut legenda, dunia suci kuno adalah tempat segalanya dimulai. Setelah itu, sekelompok eksistensi terkuat yang mencapai titik kultivasi terakhir mengalami perang besar yang mengerikan yang menyebabkan seluruh dunia suci kuno di masa lalu meledak. Dunia suci kuno, yang tersisa kemungkinan hanya 1/100 dari ukuran aslinya. Karena perang besar itu, kekacauan primal mulai meluas ke segala arah. Dari potongan-potongan sisa yang meledak dari dunia suci kuno yang asli, beberapa berubah menjadi kosmos, dan beberapa membentuk tanah kekacauan primal yang lebih kecil dari kosmos. Bahkan ada potongan-potongan kecil yang tidak cocok untuk kehidupan. Dan kelompok keberadaan yang mencapai tahap akhir kultivasi juga terpisah. Mereka mulai menciptakan dunia suci mereka sendiri. Tetapi selama periode yang panjang, ada lebih banyak perang besar yang melibatkan keberadaan yang mencapai tahap akhir kultivasi, menyebabkan kehancuran dunia yang lebih suci. Dan dengan demikian, hanya ada 5 dunia suci yang tersisa. Dunia suci kuno dan dunia suci samudera 7 bintang adalah 2 di antaranya. Keberadaan yang berkembang ke tahap akhir benar-benar menakutkan. Sui Ying menghela nafas dalam hati, mereka adalah orang-orang yang dapat menghancurkan seluruh dunia suci. Tapi aku juga mendapatkan seni absolut yang dapat menghancurkan dunia suci. Saat ini, ada seni absolut yang ada dalam pikiran Sui Ying. Ini adalah seni absolut perlindungan kuil, salah satu dari 3 seni mutlak perlindungan kuil yang dimiliki kuil Great Void Heaven. Yang Sui Ying pilih disebut 13 pedang apokaliptik. Ini adalah satu-satunya di antara 3 seni absolut perlindungan kuil yang lebih cocok dengan hukum dan misteri mendalam yang dibudidayakan Sui Ying karena seni absolut perlindungan kuil ini milik Dao Pembantaian. 13 pedang apokaliptik, diciptakan oleh nenek moyang Tian Yu, kepala kuil-kuil Void besar surga. Itu sangat menakutkan dan kuat. Pedang pertama sudah sangat mistis dan kompleks. Penguasa akan menjadi tak tertandingi setelah mempelajarinya. Hanya mereka yang memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa yang bisa mempelajari pedang pertama. Saat seseorang memahami itu,
Ketika membandingkan teknik pedang, pengguna bisa melampaui alam sebagai penguasa dan mengalahkan Dewa Void biasa. Dengan kata lain, hanya dengan mengandalkan teknik pedang, satu sudah cukup untuk mencocokkan dengan Sui Ying saat ini. Alasan mengapa Sui Ying begitu kuat adalah karena sistem Void Walker. Wind Ripple Path yang diciptakannya sendiri masih kurang dibandingkan dengan pedang pertama ini. Pedang kedua bahkan lebih menakutkan. Kebanyakan penguasa tidak memiliki harapan untuk berhasil mengolah itu. Hanya ada seorang jenius di Dao of Sword dalam sejarah kuil Great Void Heaven yang melakukannya sebagai penguasa. Yang lain yang memahami seni absolut perlindungan kuil ini bahkan tidak bisa memahaminya di ranah kelahiran asal Dewa Void. Orang bisa melihat betapa sulitnya itu. Jenius di Dao of Sword itu mengandalkan pedang kedua untuk menyapu semua ahli di ranah kelahiran asal Dewa Void. Dia bisa dengan mudah membunuh Dewa Void biasa, dan bahkan bertarung melawan mereka yang mencapai ranah kesatuan Void. Tentu saja, selain dari keberadaan itu, tidak pernah ada penguasa kedua yang bisa memegang pedang kedua. Setiap pedang selanjutnya dari teknik pedang ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Pedang ke-13 terakhir juga mengapa seni absolut ini dinamai seperti ini, itu bisa menghancurkan dunia suci menjadi berkeping-keping. Menjadi eksistensi yang mencapai tahap akhir kultivasi dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam, Forefather Tian Yu menciptakan 3 seni kuil perlindungan absolut yang hebat. Mereka semua tiran dalam kekuasaan dan terkenal di semua 5 dunia suci yang besar. Orang-orang seperti tulang leluhur, yang sama pada tahap akhir budidaya, jauh lebih lemah pada seluruh tingkat dibandingkan dengan dia. Membedakan menurut bidang kultivasi, ada 3 tingkat kecil dalam alam Dewa Void, alam asal kelahiran, alam persatuan, dan alam primal chaos. Ketika seseorang menyebut Dewa Void dalam kekacauan primitif yang luas dan dunia suci, mereka biasanya merujuk pada yang ada di ranah kelahiran asal Void. Mayoritas Dewa Void berada di level ini. Eksistensi ranah Unity lebih jarang. Adapun ranah primal chaos, ketika keberadaan pada tahap kultivasi akhir tidak ada, mereka adalah yang paling menakutkan. Ranah primal chaos juga merupakan ranah yang pernah dicapai oleh Guru Lake Heart Island di dalam kosmos. Sungguh tak terduga, tanpa memiliki musuh yang tangguh di sekitar untuk marah sendiri atau bimbingan yang baik, Master Lake Heart Island mampu mencapai ranah primal chaos dalam kosmos. Bahkan Voidwalker Guki tercengang oleh fakta ini. Dan bahkan Forefather Tian Yu pencipta kosmos ini tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Dan di atas itu adalah ranah terakhir kultivasi, Dewa Kosmos. Dewa Kosmos tidak lagi memiliki perbedaan level. Mereka yang mencapai alam Dewa Kosmos telah mencapai akhir dari sistem mereka masing-masing. Mereka mirip dengan kosmos sendiri. Seperti hukum dan sistem misteri yang mendalam, dunia batin mereka bisa berubah menjadi kosmos. Dengan demikian, satu langkah mereka dapat menyatukan seluruh kekuatan kosmik dan menghancurkan kosmos semudah mengangkat tangan mereka. Keberadaan di tingkat ini juga dikenal sebagai keberadaan yang mencapai tahap akhir kultivasi. Jumlah mereka sangat sedikit. Jumlah Dewa Kosmos di semua 5 dunia suci dapat dihitung dengan 1 jari. Seperti dunia suci kuno, hanya ada 2 Dewa Kosmos di dalamnya. Mereka yang mencapai level ini jarang akan bertindak. Karena saat mereka melakukannya, itu akan menjadi sesuatu yang fenomenal. Dan kehancuran dunia yang sakral adalah sesuatu yang biasa di tingkat mereka. Sui Ying sedikit memisahkan untaian konsentrasinya untuk mengendalikan kekosongan dan melanjutkan perjalanan menggunakan Void Evasive Maneuver. Seluruh sosoknya tetap dalam kondisi manuver. Terlepas dari tanah awal atau warisan dari Voidwalker, mereka semua memberinya peta kekacauan-kekacauan primal yang lengkap. Di antaranya, kosmos kampung halamannya secara alami ditandai di dalamnya. Mengetahui lokasi kosmos kota kelahirannya dan menggunakan dunia suci kuno untuk menentukan kedudukannya, Sui Ying secara alami tahu kemana harus pergi. Bergerak dengan kecepatan sangat tinggi menggunakan manuver, 99% sisanya dari konsentrasi Sui Ying saat ini dihabiskan untuk memahami 13 pedang apokaliptik. Bagaimanapun, ini adalah salah satu seni absolut puncak dalam hukum dan misteri yang mendalam. Dia telah memperoleh seni absolut ini nyaris, jadi secara alami, dia harus melakukan yang terbaik dalam memahaminya.
Menurut perkiraan, masih akan memakan waktu selama 2 miliar tahun jika jalur menuju dunia bintang samudra suci itu sangat mulus. Ini sudah dianggap dekat. Seven Star Oceanic Secret World adalah dunia suci yang terletak paling dekat dengan kosmos kota kelahirannya. Secara alami, premisnya adalah itu adalah perjalanan yang mulus. Kekosongan awal ini dipenuhi dengan segala macam bahaya, dan bahkan jika dia bisa bertahan hidup, mungkin ada peristiwa yang akan menunda dia. Sebagai seorang Voidwalker, Sue Ying memiliki waktu yang mudah bepergian dalam kehampaan kekacauan yang mendasar. Dia bisa dengan mudah menghindari sebagian besar kesulitan yang dia temui dengan indera akutnya. Tapi perjalanannya adalah perjalanan yang sepi, dia jarang bertemu makhluk hidup lain. Dia bisa melihat beberapa bentuk kehidupan dari jauh, tetapi sebagian besar adalah makhluk batal. Makhluk hampa adalah makhluk yang dilahirkan dari kehancuran semula. Ada semua jenis makhluk seperti itu, dengan beberapa makhluk-makhluk humanoid yang jarang terlihat. Karena makhluk-makhluk hampa ini lahir dalam lingkungan yang bermusuhan seperti itu, hal itu memunculkan bukti kekuatan bawaan mereka yang besar. Sebagian besar akan mencapai kekuatan penguasa dewa sejati, begitu mereka sudah dewasa. Selain itu, tubuh mereka sangat cocok untuk hidup dalam kehancuran semula. Tetapi karena mereka sangat kuat, lebih sulit bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, mereka bergantung pada bakat mereka untuk menjadi kuat. Mayoritas dari mereka tidak tahu cara mengolah. Bahkan setelah mencapai teknik kultivasi, masih sulit bagi mereka untuk menerobos. Seperti Hundred Leading How, yang pernah ia lawan dalam Starting Ground, bentuk aslinya adalah makhluk kosong. Pencipta sistem Voidwalker, Voidwalker Primogenitor, yang menciptakan rahasia tersembunyi Walker, telah menjadi makhluk hidup yang dilahirkan dalam kekosongan juga. Tetapi bakat bawaannya jauh lebih mengguncang surga. Dan saat ini, dia adalah salah satu dari 3 dewa kosmos dalam dunia suci Unicorn Timur. Membandingkan kekuatan dan status, dia lebih tinggi dibandingkan dengan nenek moyang Tian Yu. Hu Gelombang. Saat Sue Ying bertahan dalam perjalanannya menggunakan Void Evasive Maneuver, sebagian besar konsentrasinya dihabiskan untuk mempelajari 13 pedang apokaliptik. Dia telah meninggalkan kosmos segera setelah memperoleh seni perlindungan mutlak kuil ini. Itulah sebabnya dia baru benar-benar memahaminya pada awal perjalanannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan pengalamannya, dia telah berkultivasi selama 1 miliar tahun setelah menjadi penguasa, mengumpulkan banyak pengalaman dan kebijaksanaan, ditambah dengan kemampuan pemahaman yang dia yakini, mempelajari pedang pertama bukanlah sesuatu yang rumit. Namun dalam kenyataannya, aku belum memahaminya setelah mempelajarinya selama sekitar 50 juta tahun. Sue Ying menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan, meskipun aku telah memahami setengah mayoritas, masih ada banyak kebingungan yang tidak dapat aku lewati. Andai saja ada lawan yang bisa aku lawan, itu mungkin memberi aku inspirasi yang lebih besar dan pemahaman yang lebih cepat tentang misteri mendalam dalam teknik pedang yang aku temukan. Petik 2. Meskipun itu adalah teknik pedang, dao yang melekat dapat digunakan di berbagai seni. Setelah memegang pedang pertama, akan lebih mudah untuk mengadaptasinya menjadi teknik tombak. Tapi itu bermanfaat bagi pemahaman aku tentang Dao of Slaughter. Sue Ying masih sangat menyukainya. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami pedang pertama dari 13 pedang apokaliptik, itu telah memperdalam pemahamannya tentang Dao pembantaian, membuatnya lebih tajam dan menguatkan fondasinya. Sama seperti Sue Ying bepergian dan mempelajari seni absolut perlindungan kuil, tiba-tiba, ada distorsi dalam kekacauan primal di depan. Tidak bagus. Ekspresi Sue Ying berubah drastis. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan manuver Void Evasive untuk melarikan diri, tetapi energi kekosongan di sekitarnya benar-benar terdistorsi, mencegahnya mengendalikannya sama sekali. Pada saat ini, dia seperti semut kecil di tengah pusaran kolosal. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Seperti untuk terbang, energi kekosongan di sekitarnya sedang bengkok, membuat gerakan juga sulit. Sepertinya aku telah menemui beberapa masalah. Sue Ying tidak panik. Seperti halnya lautan pasang surut dan pusaran air, kehancuran primitif biasanya akan memiliki beberapa kejadian unik. Namun, sebagian besar Voidwalker mampu bertahan dengan kemampuan bertahan hidup mereka yang hebat.
Jarang mereka jatuh ke dalam beberapa kesengsaraan yang tak terduga. Misalnya, ditelan ke dalam wilayah batal bersegel tertentu, itu juga mungkin. Wilayah sekitarnya dari kekosongan awal yang meliputi wilayah yang ditempati oleh 100 kosmosis sedang dibengkokkan. Semuanya menuju titik kehancuran, pusat. Pada intinya, ada lingkaran cahaya pelangi. Itu, Sui Ying juga bergerak dengan runtuhnya kekosongan primal. Dia disapu menuju inti. Semakin dekat dia, semakin jelas visinya. Di tengah, ada banyak lapisan lipatan spasial berwarna-warni. Mereka tampaknya datang dari ruang yang berbeda dan telah melapisi lokasi ini. Void Corridor, Sui Ying bisa mengenalinya. Koridor Void dibentuk dari berbagai daerah di kekacauan primal yang tidak beresonansi satu sama lain. Ini akan menyebabkan kekosongan mulai runtuh dan saling berhubungan satu sama lain. Bahkan mungkin lubang cacing yang mengarah ke daerah yang jauh berbeda. Beberapa pembudidaya yang lebih kuat dapat menampilkan teknik beresonansi serupa ke lokasi yang jauh dengan melipat ruang, bepergian ke daerah lain hanya dengan menembus koridor. Mereka secara instan dapat tiba di dunia suci lain dari satu dunia suci meskipun jaraknya cukup jauh. Tetapi untuk mencapai ini, ada persyaratan yang menuntut daya tempur dan sistem budidaya. Bahkan hukum dan sistem misteri yang mendalam atau sistem agama Bunda leluhur tidak dapat mencapai ini pada tahap akhir kultivasi. Setiap sistem memiliki spesialisasi mereka. Hanya beberapa sistem budidaya yang unik yang dapat mencapai hal ini pada tahap akhir budidaya. Dan adegan inilah yang muncul dalam kekacauan primal saat ini. Aku lebih suka berharap itu tidak muncul. Sui Ying mungkin tertegun, tapi dia merasa tak berdaya dan gelisah pada saat yang sama. Koridor Void akan membawanya langsung ke batas dunia suci. Tetapi pada saat yang sama, ia mungkin menemukan dirinya dalam kesulitan. Koridor Void bahkan bisa langsung mengirimnya ke tempat yang mengerikan. Semuanya tergantung pada keberuntungannya. Aku harap keberuntunganku tidak seburuk itu. Sui Ying memegang sepotong jimat. Menjadi murid berjubah emas, ia memiliki 3 jimat bertahan hidup. Kuil Great Void Heaven sangat mementingkan keselamatan para murid berjubah emasnya. Ketika mereka bertemu situasi tertentu yang tidak bisa mereka hadapi, jimat bertahan hidup akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Hua! Kekosongan yang melengkung dan runtuh menyapu Sui Ying yang sangat kecil ke koridor Void yang memiliki aliran cahaya pelangi. Sui Ying hanya merasakan ruang di sekitarnya diperas dan ditarik terus-menerus. Aliran waktu juga berubah secara acak. Dia bisa melihat warna berbeda di sekitarnya, dan Sui Ying merasa dirinya tersapu di sepanjang koridor. Dia berdoa di dalam, seharusnya aku tidak seberuntung itu. Dalam kebanyakan kasus, aku harus tiba di beberapa lokasi acak. Peluang untuk jatuh ke dalam kesulitan seharusnya sedikit. Dia menghibur dirinya sendiri. Akhirnya, perjalanan melalui koridor Void yang terdistorsi dan tidak stabil berakhir. Sui Ying yang terjebak di salah satu daerah juga mendapatkan kembali posisinya di salah satu celah di lipatan kosong. Kekosongan di sekitarnya berangsur-angsur pulih seperti biasanya, dan kekosongan awal yang awalnya menyimpang perlahan-lahan mendapatkan kembali kedamaian dan ketenangannya. Sui Ying memandang sekelilingnya dengan kaget. Tampaknya luas dan tidak jelas. Kosmos yang nyaris tidak bisa dilihatnya di salah satu arah sudah tidak ada lagi. Sepertinya aku berada di lokasi yang berbeda dari sebelumnya. Sui Ying tidak menganggapnya membingungkan. Jika koridor Void tidak membawanya pergi dari posisi aslinya, itu akan menjadi keajaiban. Momen krusial sekarang adalah untuk merasakan keberadaan aku saat ini. Sui Ying sedang merenungkannya, meskipun dia masih bisa menyimpulkan arah di mana dunia suci kuno berada, mengetahui hanya satu arah tidak ada gunanya. Dia harus menemukan titik referensi silang. Untungnya, guru aku Guki meninggalkan peta kosong, yang sangat lengkap. Semua landmark berbeda di sekitar 5 dunia suci ditandai dengan tuntas. Petik 2. Mari kita mulai. Sui Ying dengan santai memilih arah. Dia kemudian melanjutkan dengan manuver Void evasifnya. Dia sudah lama membuat rencananya ketika meninggalkan kampung halamannya. Lagi pula, di sana perjalanan akan dipenuhi dengan belokan dan belokan. Semuanya baik-baik saja selama dia selamat. Segera, Sui Ying menemukan bahwa ada tanah besar di kehampaan kekacauan yang jauh. Matanya cerah tanpa sadar,
Tanah kekacauan primer? Dunia suci kuno yang paling primitif dan tertua telah meledak karena perang besar. Dari sekian banyak kepingannya yang tersisa, beberapa berubah menjadi kosmos, dan sebagian yang lebih kecil berubah menjadi tanah kekacauan yang paling dasar. Tentu saja, keberadaan di Void Primal Chaos Ranah, memiliki kekuatan untuk menciptakan kekacauan primal tanah sendiri. Tanah kekacauan primal sudah cukup untuk membiarkan makhluk hidup berkembang biak dan hidup di dalam, tetapi perlindungannya terhadap makhluk yang hidup di dalamnya jauh lebih lemah. Kosmos melarang segala sesuatu yang melampaui tingkat Dewa Void untuk masuk. Tapi tanah kekacauan utama tidak melarang ini. Sebagian besar dari mereka yang melakukan perjalanan di sekitar kehancuran primitif adalah Dewa Void setidaknya, dan itu lebih jarang untuk melihat orang-orang seperti Sui Ying atau Gu Qianluo dengan Primal Chaos Flying Ship-nya. Dewa Kosong tidak bisa masuk ke kosmos. Dan dengan demikian dalam kekacauan primitif yang luas batal, karena sebagian besar tidak bisa membedakan perbedaan antara kosmosis, kosmos tidak akan memiliki nama yang dibuat untuk mereka. Sebaliknya, kekacauan primal yang menjadi tempat di mana semua orang bisa masuk biasanya memiliki nama yang diberikan untuk itu. Mari kita pergi dan melihat untuk melihat apa yang disebut daratan kekacauan utama ini. Begitu aku tahu namanya, aku harus dapat menemukan di mana aku berada dan dapat memutuskan kemana aku akan pergi berikutnya. Sui Ying dengan cepat turun ke tanah. Tapi karena Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.